Puji Tuhan, senang banget ya. Senang banget kita lihat anak-anak yang luar biasa, haleluya. Thank you semua buat tim WL, worship leader dan tim pemusik semua yang bekerja luar biasa. Shalom semua, apa kabar? Yes, apa kabar? I am blessed, aku diberkati ya. Di TLW itu kita diperkenalkan dengan kalau ditanya apa kabar, kita bukan bilang luar biasa atau baik-baik saja, tetapi kita berkata I am blessed atau aku diberkati. Kenapa? Karena ini adalah satu privilege buat anak-anak Tuhan, buat kita semua. Orang dunia boleh bilang luar biasa, dahsyat, tapi kita anak-anak Tuhan, kita tahu posisi kita tahu siapa kita dalam Kristus dan kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Haleluya. Jadi boleh kasih tahu kiri kanan, you are blessed, I am blessed, we are all blessed. Ya, amin. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Shalom semua ya. Saya mengucap syukur hari ini kita kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Bandung. Satu gerbong ada mereka 17 orang. Haleluya. Boleh beli aplaus dulu ya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih buat ada Pak Noldi dan Pak Henry, pemimpin-pemimpin yang dahsyat ya. Suatu saat nanti, bukan suatu saat nanti ya, saya percaya ini bukan satu kebetulan, tetapi bisa kita ada satu kolaborasi. Kita tidak tahu, siapa tahu ada orang-orang yang Tuhan mau taruh hatinya untuk buka TLW cabang Bandung. Amin, haleluya. Ya, puji Tuhan, Tuhan baik ya. Oke, Bapak Ibu, saya nanti sebentar Bapak Ibu bisa kenalan, bisa ngobrol ya. Banyak di luar kita bisa sharing. Tapi hari ini saya akan sampaikan satu kabar baik buat kita semua. Ya, count your blessing the power of gratitude ya. Ini menghitung berkat kita dan ada kuasa di dalam ucapan syukur. Tetapi kita tahu bahwa TLW sepanjang tahun ini kita ada satu ayat firman Tuhan yang jadi patokan, jadi guideline buat kita sepanjang tahun ini adalah dari Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus yang adalah kepala. Nah, versi bahasa Inggris agak sedikit berbeda. Ya, kalau kita baca versi bahasa Inggris di bawahnya itu adalah but speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head, Christ. Jadi speaking the truth in love. Ini yang menjadi tema besar kita. Kita selalu memperkatakan kebenaran di dalam kasih. Selalu memperkatakan kebenaran di dalam kasih. Dan subtema kita hari ini dia adalah counting your blessing, dan ada kuasa dalam ucapan syukur, ada kuasa dalam perkataan kita ketika kita mulai mengucap syukur. Nah, Filemon 1 ayat 6 berkata begini, ini juga agak sedikit berbeda antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi saya selalu mengajak Bapak Ibu kalau kita baca firman, baca Alkitab, boleh banding-bandingkan ya. Karena ada banyak versi, dan bahasa Indonesia kita ini sayang sekali kata-katanya terbatas. Ya, dibanding vocabulary bahasa yang paling banyak itu bahasa Yunani dan Ibrani ya kita tahu. Ya bahkan bahasa Inggris pun tidak bisa menyerap semua. Ya, jadi kalau kita baca Alkitab coba cari di dalam versi-versi bahasa Inggris atau bahasa aslinya. Nah, Filemon 1 ayat 6 berkata begini, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Ini agak, kalau bahasa Indonesia kita agak gimana ya. Ini apa sih maksudnya? Aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Tapi bahasa Inggris jelas sekali ngomongnya bilang begini, that the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good things which is in you in Christ. Jadi di sini terjemahannya seperti ini kurang lebih, agar komunikasi imanmu itu menjadi efektif, menjadi bekerja
supaya iman kita itu bekerja menjadi efektif dengan apa? Mengakui setiap hal baik yang ada di mana? Di dalam kita, yang ada di dalam Kristus. Mudah dimengerti. Amin. Ya, dibanding tadi bahasa Indonesia agak apa ya tadi ya? Ya, tapi di sini dikatakan bahwa agar komunikasi atau perkataan imanmu, iman itu kita perlu perkatakan, kita perlu nyatakan, ya. Bisa menjadi efektif dengan apa? Mengakui setiap hal yang baik yang ada di dalam kita, di dalam Kristus. Jadi di sini ada kata yang powerful sekali. Komunikasi iman kita, pernyataan iman kita itu akan menjadi efektif kalau kita apa? Mulai mengakui setiap hal baik yang ada di dalam kita, di dalam Kristus. Amin. Ya. Tapi seringkali anak-anak Tuhan itu tidak mengakui hal-hal ini. Mengapa? Karena biasanya kita tidak tahu. Sesuatu yang kita tidak tahu, kita tidak akan bisa ngomong. Betul? Sesuatu yang kita tidak miliki, kita tidak akan bilang, ini punya saya. Saya punya mobil, saya akui, ini mobil saya. Ya, kita punya anak, saya bilang ini anak saya. Karena kita tahu kita memiliki, we possess, kita punya hal ini. Tapi kalau kita bilang, Pak Dolfi saya nggak punya anak, ya saya nggak bisa bilang ini anak saya, atau ini mobil saya. Ya, kalau dulu kan ada yang bilang, sentuh mobil Mercy-nya, jadi milik kamu. Haleluya. Itu bukan milik kamu, itu milik orang. Yang punya kan marah-marah, enak aja. Kamu bekerja. Ya beli mobilnya ya. Ya. Jadi kita tidak akan bisa mengakui sesuatu yang tidak kita miliki. Yang tidak kita punya. Karena apa? Kalau kita tidak tahu hal ini. Nah, Kristus telah menyediakan segala hal yang baik di dalam kita. Sekarang ini kita hanya perlu tahu bagaimana cara mengaksesnya, bagaimana cara mengambilnya, bagaimana cara mengaplikasikan sesuatu yang sudah diberikan kepada kita. Sesuatu yang sudah diberikan. Amin. Ya, kita sudah mendapatkan ya. Jadi kita tidak dalam proses untuk meminta Tuhan sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Kita tidak dalam proses meminta Tuhan untuk menyembuhkan kita. Amin. Sedikit sekali aminnya ya. Amin ya. Kita tidak dalam proses meminta Tuhan untuk memberkati kita dan membuat kita makmur. Cuma 2 orang yang ya dan amin. Yang lain gak mau makmur. Atau gak tahu kalau sudah makmur. Amin. Kita tidak lagi dalam proses meminta Tuhan untuk membuat kita makmur. Karena kita sudah makmur. Amin. Amin. Ya. Jadi kita tidak sedang dalam proses meminta Tuhan untuk menyembuhkan kita, membebaskan kita, memakmurkan kita, melakukan apapun yang Tuhan sudah kasih. Tuhan sudah taruh. Ya, sesuatu yang sudah diberi. Apakah kita tahu atau enggak? Ya kalau kita enggak tahu ya sayang sekali. Tapi ini semua kita sudah tahu, kita sudah diberikan oleh Tuhan. Di atas kayu salib dia sudah selesaikan semua buat kita. Ya. Jadi Tuhan sudah melakukan bagiannya, hanya kitalah yang perlu belajar untuk menerima. Ya. Ibaratnya saudara ada sinyal TV yang sudah selalu disiarin 24 jam. Tetapi apakah Anda punya receiver, Anda punya penerimanya, terus Anda bisa lihat di TV-nya, dinyalain TV-nya, ada siarannya. Ya. Sinyalnya selalu ada apa enggak? Ada, selalu ada. Persediaan Tuhan selalu ada enggak? Ada, amin. Kesembuhan sudah tersedia enggak? Sudah. Sebagaimana keselamatan sudah Tuhan berikan kepada kita, satu paket. Ya dengan kesembuhan, kemakmuran, sukacita, damai sejahtera, semua Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Jadi alih-alih memohon kepada Tuhan untuk Tuhan melakukan sesuatu kepada kita, kita hanya perlu mulai mempercayai apa yang sudah ada pada kita. Dan kita mulai exercise hal ini. Kita mulai lakukan sesuatu dengan apa yang sudah ada dalam kita. Ya. Nah, siapa kita di dalam Kristus?
Seringkali kita tidak melihat ini, kenapa? Karena ini tidak kelihatan secara fisik, secara jasmani ya. Kita tidak bisa melihatnya di cermin. Kalau di cermin ya saudara melihat, kalau saya lihat Dolphy di cermin, saya lihat wah Dolphy kamu ganteng sekali, puji Tuhan. Ya kalau saudara merasa saya tidak ganteng gak apa-apa, itu urusan saudara. Ya saya melihat diri saya ciptaan Tuhan yang luar biasa, saya diberkati Tuhan, saya sehat. Dan itu pribadi saya ya, haleluya, puji Tuhan. Nah ini bukan di alam fisik, tetapi yang siapa kita dalam Kristus itu di dalam roh kita. Amin. Saudara tahu ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh saudara sempurna, roh saudara itu dilahirkan baru, bukan lagi roh yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi saudara ini adalah makhluk yang baru. Amin. Kalau saudara dekat-dekat saudara sebelah kiri kanan, saudara bisa cium baunya baru sebenarnya. Amin. Bisa cium gak bau? Kalau mobil itu bau baru enak banget ya. Ya, kalau saudara makhluk roh yang baru itu selalu baunya harum. Amin. Ketika dekat-dekat, wah bau harum Kristus. Amin. Saudara punya harum Kristus. Saudara diciptakan sempurna, rohmu sudah dewasa, rohmu sudah memiliki pikiran Kristus, rohmu segala hal yang Tuhan sudah ada, Tuhan sudah depositkan di dalam roh kita. Amin. Jadi kita tidak perlu lagi mencari-cari kemana-mana. Dan roh kita ini sudah, firman Tuhan berkata roh kita ini sudah di-seal, sudah disegel oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang sudah mensegelnya, apakah dosa bisa masuk? Gak bisa. Apakah yang hal-hal yang buruk bisa masuk? Tidak. Ya, jadi kita tidak bisa berdosa lagi di bagian roh. Amin. Nah sayangnya anak-anak Tuhan kita masih punya apa? Jiwa dan tubuh. Jiwa kita yang harus kita baharui dari hari ke hari dengan kebenaran firman Tuhan. Menyadari apa yang Tuhan sudah depositkan di dalam roh kita. Amin. Menyadari, mengetahui bahwa saya bukan lagi seseorang yang minta Tuhan tolong kuduskan. Karena saya sudah kudus. Amin. Kita sudah ada di dalam Tuhan, di dalam Kristus, kudus. Bukan perbuatan kita yang membuat kita kudus. Amin. Tetapi perbuatan Yesus. Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib, kita kudus, kita sempurna. Segala sesuatu sudah dalam roh kita, sudah tidak bisa kita bikin apa-apa lagi untuk roh kita. Dan roh kita ini dia tidak bisa lebih kudus, tidak bisa kurang kudus. Tidak bisa berdosa, tidak bisa kurang berdosa atau bertambah suci dan enggak. Ini sudah sempurna, sudah seal, sudah luar biasa. Amin. Ya, sekarang tugas kita adalah membaharui pikiran kita. Untuk kita bisa mengetahui, bisa melihat di dalam cermin rohani yang itu firman Tuhan, siapa kita dalam Kristus. Amin. Oke. Nah jadi faktanya banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti hal ini tidak mengerti hal mengenai rohani ini yang roh. Kebanyakan orang tahu yang roh itu yang mistik-mistik. Ya. Dan film-film yang serem-serem. Dunia roh, dunia alam lain katanya. Tetapi itu betul-betul ada, maksudnya roh kita betul-betul roh kita ada dan alam roh itu betul-betul ada alam roh. Amin. Ya. Cuman kita tidak bisa melihat, meraba, merasa. Nah, kita ini panca indera kita ini sudah terbiasa dengan apa yang kita lihat, kita raba, kita rasa, kita cium, betul? Ya. Semua serba perasaan, ya. Nah, kita ini bukan lagi orang-orang yang berusaha membuat Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Amin. Jadi hari ini kita harus menyadari bahwa apa yang sudah Dia lakukan dan kemudian bagaimana kita belajar untuk mulai melepaskan. Ya, kuasa yang sudah didepositkan dalam kita sudah punya dan bagaimana cara kita melepaskannya. Nah, Filemon 1 ayat 6 ini berkata bahwa Paulus berdoa untuk Filemon. Dia tidak berdoa agar Tuhan melakukan sesuatu yang baru. Tetapi dia berkata begini, saya mau berdoa agar komunikasi imanmu, pernyataan imanmu, perkataan imanmu itu menjadi efektif dengan apa? Mengakui setiap hal yang baik yang Tuhan sudah taruh di dalam roh kita, yang Tuhan sudah depositkan dalam kita, yang di dalam Kristus. Amin. Ya. Jadi Paulus tidak bilang, Tuhan tolong supaya orang ini bisa
sehat. Tuhan tolong supaya orang ini bisa diberkati. Tidak, ya. Jadi di sini saya katakan ya, mengakui itu sama dengan menyadari realitas kebenaran, ya. Tadi saya sudah bilang kita tidak dapat mengakui sesuatu yang belum ada atau tidak kita ketahui, ya. Tadi kalau saya bilang saya punya mobil, ya saya punya mobil, ada gitu loh, ya. Sekarang kita tahu bahwa kita ada di dalam Kristus, amin, ya. Dan itu yang perlu kita akui. Mengakui ini berarti menyadari realitas, menyadari betul-betul kenyataannya adalah kita ada dalam kebenaran, kita dalam Kristus ya. Menyadari kebenarannya itu. Ya Tuhan sudah melakukan bagiannya, kitalah yang perlu untuk belajar untuk mulai menerimanya. Mulai mengakuinya. Ya. Oke, jadi kita tidak berdoa lagi Tuhan untuk supaya kita disembuhkan. Mungkin ada orang-orang di sini yang perlu secara financial diberkati, financial blessing. Mungkin ada pernikahan kita yang perlu dipulihkan, ada hubungan kita dengan orang-orang lain perlu dipulihkan, ada hubungan kita dengan anak mungkin atau dengan orang tua yang perlu dipulihkan. Semua itu sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Amin. Termasuk pemulihan untuk tubuh kita, jasmani, kesehatan kita. Amin. Dan termasuk juga untuk pemulihan di dalam hal finansial. Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Kok diam sekali di sini ya? Haleluya. Saya selalu bilang kalau mengenai hal financial blessing, mengenai kemakmuran, mengenai damai sejahtera, mengenai kesehatan, kekuatan, saya orang paling semangat kalau mau ngomong hal ini. Kalau saudara tidak bisa menangkap hal ini, dia sayang sekali. Ya, saya orang paling bersemangat. Haleluya. Nah, ini mungkin ada satu pernyataan saya di sini, saya katakan kita tidak menunggu Tuhan untuk menjawab doa kita. Amin. Apalagi nih Pak Dolfi. Kita tidak menunggu Tuhan untuk menjawab doa kita. Sekarang apa dong? Tuhanlah yang sedang menunggu kita, seseorang itu untuk percaya apa yang dikatakannya. Amin. Firman-Nya bilang apa kita yang perlu percaya. Itu aja. Jadi bukan masalah doa dijawab atau enggak dijawab. Apakah kita percaya atau enggak. Itu aja. Setengah percaya, ya kalau setengah percaya ya enggak percaya sama aja. Ya, percaya saja. Amin. Saya selalu ilustrasikan ini dengan apel ya. Ada 5 apel dan 5 apel dalam satu keranjang. Ya. Satu keranjang itu penuh apel, ada 5 apel yang namanya apel tidak percaya, kurang percaya, takut, bimbang, ragu-ragu. Apel yang lain dilabelin dengan apel percaya, 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 percaya. Nah dalam satu keranjang nih, namanya keranjang apel apa nih? Campur-campur. Keranjang apel campur-campur. Tapi kalau yang namanya apel yang dilabelin tidak percaya, takut, bimbang, ragu-ragu, kurang percaya, ini semua kita singkirin. Yang ada cuma apa ini di sini? Apel percaya saja. Amin. Percaya saja. Jadi bukan masalah kita mau menambah iman, bukan kita mau Tuhan tolong tambahkan iman kami, tetapi bagaimana caranya untuk supaya kita mengurangi yang tidak percaya ini. Ya, yang kurang percaya. Bagaimana supaya ini bisa tidak ada di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita tidak menunggu Tuhan untuk menjawab doa kita. Kitalah Tuhan sementara menunggu orang-orang itu untuk percaya kepada firman-Nya. Haleluya. Nah saudara tahu di dalam di atas kayu salib Tuhan sudah menyelesaikannya. Amin. Dia katakan sudah selesai. Ya, saya suka sekali kemarin ada rekan saya, Bro Denny, dia pakai kaos tulisannya di sini, tetelestai. Ya, itu artinya apa? Sudah selesai ini katanya, tetelestai. Ya, saudara tahu nggak tetelestai ini dia Yesus katakan waktu terakhir kali di atas kayu salib sudah selesai dan kemudian dia menyerahkan nyawanya. Nah, sudah selesai ini tetelestai ini dia ada dipakai di 3 bidang kehidupan. Ya, pertama ini dia dipakai di bidang keuangan. Pada saat di bidang keuangan, itu artinya apa? Hutangnya sudah lunas, sudah selesai, udah dibayarin. Ya. Yang kedua dipakai di bidang apa? Hukum. Di bidang hukum seseorang yang terhukum 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, saat ini juga bebas. Hukuman sudah selesai.
selesai, bebas, merdeka. Pergi, keluar kau dari penjara. Ya, dan di bidang militer itu dipakai untuk apa? Untuk adalah menang dari perang. Seseorang yang sudah memenangi peperangan. Ya. Dan ini Yesus sudah lakukan semua di atas kayu salib. Amin. Berarti apa? Hutang sudah lunas, Anda bebas, merdeka, amin. Anda lebih dari pemenang, amin. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Ini yang tetelestai. Ya. Tuhan sudah memberikan kuasa, Tuhan sudah memberikan otoritas kepada kita, Tuhan sudah memberikan segala hal yang luar biasa dalam kita. Nah sekarang bagaimana kita belajar untuk mulai menerima, memakainya, menggunakannya dan mulai melepaskannya. Amin. Ya, kita adalah orang-orang yang berjalan dalam kemenangan. Ya, dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan. Ya. Tapi ada berapa banyak di antara kita sini yang masih percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa saja. Atau Tuhan bisa melakukan apa saja. Ya. Kalau saudara percaya Tuhan akan melakukan apa saja. Atau masih akan mau melakukan apa saja. Saudara miss. Ya. Saudara kehilangan esensinya. Tuhan sudah melakukannya. Amin. Bukan dia akan melakukannya buat kita. Amin. Ya. Banyak orang masih bilang Tuhan masih akan melakukan sesuatu buat hidupmu. Tidak, dia sudah selesai. No ya, sudah selesai ya. Jadi kita perlu percaya saja hal ini dia. Ya. Jadi Tuhan sudah melakukan bagiannya dan sekarang kita harus percaya bahwa Tuhan sudah melakukannya. Amin. Dia sudah melakukan bagiannya, Tuhan sudah melakukannya dan kita percaya bahwa betul-betul Tuhan sudah melakukannya. Dan kita tinggal menerimanya. Amin. Saudara tahu, sesuatu yang diberikan oleh Tuhan ketika saudara lahir baru, saudara, saya selalu mengimajinasikannya, saya selalu bilang kepada orang-orang bahwa seperti matahari, ya, saudara bisa ambil matahari? Enggak mungkin. Tapi kalau saudara bisa ambil matahari, saudara kantongin, rasanya gimana? Powerful, luar biasa, dahsyat. Dan saya katakan, yang di dalam saudara ini dia, yang saudara sementara kantongin, yang ada dalam saudara ini adalah pencipta matahari. Amin. Pencipta matahari. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Saudara punya pembangkit listrik tenaga nuklir di dalam diri kita. Yang bisa apa? Bisa menyalakan lampu satu rumah, satu kompleks, satu kota. Amin. Ya. Tetapi kalau saudara tidak tahu, boro-boro saudara bisa nyalakan semua itu dia. Saudara sendiri gelap. Betul? Tapi saudara punya pembangkit listrik tenaga nuklir di dalam kita. Haleluya. Tapi kita tidak mengerti, kita tidak tahu bagaimana cara memakainya, bagaimana cara on-nya. Dipencet on-nya bagaimana supaya itu bisa menerangi yang rumah sebelah, tetangga sebelah, menerangi satu kota, menerangi satu negara. Haleluya. Kalau kita nggak bisa pakai itu dia, kita merasa, aduh, diri kita gelap. Ya, saudara perlu ketahui di dalam saudara melebihi pembangkit nuklir. Amin. Melebihi apa istilahnya? Ya, pembangkit listrik tenaga nuklir lebih dari itu, powerful sekali. Ada dinamis. Ada dinamit yang siap meledak. Haleluya. Kuasanya begitu dahsyat, begitu powerful. Nah, kita tidak membuat Tuhan untuk mengerjakan hal ini. Kitalah yang perlu mengeluarkannya. Amin. Ya. Jadi apa yang kita komunikasikan sekarang, apa yang kita perkatakan, apa yang kita menyatakan, kita keluarkan dari mulut kita itu merepresentasikan diri kita. Betul? Ketika kita mulai berkata-kata, kita mulai ngomong sesuatu, itu merepresentasikan siapa diri kita. Nah, bahkan bukan cuma perkataan, lagu-lagu pujian yang kita nyanyi pun itu merepresentasikan diri kita. Ya, nah sayang sekali beberapa waktu yang lalu izinkan saya, mungkin saya ambil satu contoh, satu lagu, saya minta maaf untuk para pengarangnya ya. Ya kalau pengarangnya belum mengerti kebenaran ya, kita perlu kasih tahu kepada pengarangnya. Ada satu lagu yang terkenal, kemarin Bu Heni ingatkan saya. Itu kiranya
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah ya. Stop, gak usah nyanyiin lagu itu. Ya, ini saudara tahu ini diambil dari mana? 1 Tawarik 4 ayat 10. Ya, ini doa Yabes. Ya, ini doa yang sangat terkenal. Bahkan dulu saya tahu ada bukunya, saya pernah baca bukunya, saya pernah imanin juga. Wah, kiranya Tuhan Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Tuhan. Dan memperluas daerah dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya ini ya. Nah saudara perlu tahu siapa Yabes. Yabes ini adalah salah satu keturunan suku Yehuda. Orangnya Yehuda kita tahu bangsa yang suka memuji Tuhan ya. Dan dia suka menyanyi memuji Tuhan. Tetapi Yabes ini dilahirkan dalam kesakitan. Ya, makanya mamanya kasih nama dia Yabes. Artinya apa? Sakit. Ya, makanya hati-hati kalau kasih nama anak ya. Jangan sembarangan kasih nama. Saya kemarin coba Google ada nama-nama yang aneh nggak? Ada, banyak sekali orang kasih nama aneh. Ya, ada yang kasih nama anti dandruff. Sudah kebayang ada orang kasih nama anak anti dandruff. Mungkin dia lagi keramas. Istri kamu sudah melahirkan. Dia lihat namanya siapa? Dia lihat di sampo anti dandruff. Ini namanya. Saya kasih nama anti dandruff. Ya, lucu-lucu ya. Tapi Yabes ini dia ya. Kembali ke Yabes. Ini seorang yang dalam kesakitan. Dan dalam kesakitan dia meminta ini. Ya, kita tahu Yabes ada 4 hal yang dia minta ya. Mana ini ya? Ya, dia minta berkat Allah. Dia minta perluasan daerah, dia minta penyertaan Allah, dia minta perlindungan dari malapetaka. Tapi Yabes ini adalah orang yang hidup di dalam perjanjian lama. Di mana Yesus belum mati, dia belum selesaikan semuanya. Kita anak-anak Tuhan hidup di mana? Perjanjian baru, perjanjian yang jauh lebih baik. Namanya juga perjanjian baru. Saya suka bikin perjanjian sama karyawan, kontrak kerja. Ya. Kadang-kadang kalau kontrak yang lama dibaharui, pasti selalu ada yang lebih baru, yang lebih baik. Apa? Yang lebih baik adalah apa? Pertama-tama tanggalnya lebih panjang. Amin. Yang lama sudah kadaluarsa. Ya. Atau mungkin ada gajinya yang ditambah. Ya, biasanya perjanjiannya jauh lebih bagus. Nah, kita sudah hidup di dalam perjanjian baru, perjanjian yang jauh lebih baik. Di mana segala sesuatu hal ini kita tidak perlu meminta, tapi sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi meminta berkat Allah. Kita tidak perlu meminta mendoakan Tuhan tolong berkati Bapak ini, berkati Ibu ini. Tidak. Kita hanya perlu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang berlimpah atas Ibu ini, Bapak ini. Ya, amin. Ya. Jadi kalau saudara pun di satu ibadah kalau ada sampai lagu ini, ya ganti aja lah. Ya. Lagunya jangan lagi pakai kiranya. Kiranya itu sama kayak saudara kita yang di sebelah. Ya. Mudah-mudahan, semoga, betul? Tapi kita di dalam Kristus ada satu kepastian bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita orang-orang yang diperluas daerahnya. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan dari segala malapetaka. Amin. Beberapa teman kita yang dari Bandung, saya harap mereka tidak berdoa, Tuhan tolong sertai perjalanan kami sepanjang jalan. Itu sudah bukan doa kita lagi. Ya. Kalau saudara masih berdoa seperti itu, Tuhan tolong sertai perjalanan kami. Saudara tidak tahu bahwa dia selalu menyertai engkau. Saudara dalam keadaan ragu-ragu. Bilang Tuhan tolong sertai. Lah, Tuhan ada di mana? Di dalam kita. Kita hanya perlu Tuhan terima kasih. Kami tahu engkau menyertai perjalanan kami ini. Amin. Bukan lagi meminta Tuhan tolong sertai perjalanan kami. Tuhan tolong berkati perjalanan kami. No. Amin. Haleluya. Saya percaya yang dari Bandung pulang nanti tidak lagi berdoa seperti ini juga ya. Tuhan tolong sertai kami sampai di Bandung. Tuhan sudah menyertai Bapak Ibu, amin. Kemanapun saudara pergi dan berada, amin. Firman-Nya berkata dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan dia sekali-kali tidak pernah membiarkan. Terus kita meminta dia, Tuhan tolong sertai. Terus kemana dia? Dia ada di dalam kita, amin. Haleluya. Robah pola pikirmu, robah cara berdoamu, amin.
Saudara, ketika saya tahu hal ini, dia ini merevolusi hidup saya, merevolusi cara saya berdoa. Ya, saya tidak lagi berdoa meminta-minta hal ini. Saya tinggal apa? Mengucap syukur. Thank you, berterima kasih. Saudara kalau dikasih uang, saudara terima, saudara bilang apa? Thank you. Kalau saudara nggak bilang thank you, ya keterlaluan. Artinya saudara tidak menghargai. Ya kalau saya dapat sesuatu yang luar biasa, saya dikasih uang, ya puji Tuhan. Saya akan bilang thank you. Terima kasih, artinya saya sudah terima, itu jadi milik saya bisa pakai. Amin. Jadi kalau saya bilang thank you Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, itu adalah milik saya sudah terima, saya bisa pakai. Amin. Nah sekali lagi saya mau ulang mengenai berkat sedikit aja. Berkat bukan benda-benda. Berkat bukan uang, berkat bukan kendaraan baru, rumah mewah dan lain sebagainya ya. Ya, berapa banyak anak-anak Tuhan kalau misalnya dapat uang langsung bilang, saya baru dapat berkat nih. Banyak sekali orang ngomong begitu. Mobilnya baru, iya saya baru diberkati nih. Baru diberkati. Terus selama ini apa? Nggak diberkati. Haleluya, halo. Terus kalau mobilnya hilang dicuri orang. Ya Pak Dolfi saya nggak diberkati. No. Anda diberkati. Amin. Mau Anda punya uang 1 juta, 1 miliar, 1 triliun di bank. Mau Anda diberkati. Amin. Tidak peduli dengan jumlah uangmu. Tidak peduli dengan benda-bendamu. Amin. Ya. Tapi berkat itu bisa menghasilkan benda-benda. Berkat itu bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kita pakai. Amin. Ya. Nah apa berkat? Berkat itu adalah perkataan, perkenanan Tuhan yang sudah diperkatakan. Kebaikan Tuhan yang diperkatakan kepada kita. Amin. Itu yang paling penting. Ya, berkat itu adalah ya Tuhan sudah memperkatakan seorang juru selamat datang dan ada. Itu berkat yang terbesar buat kita. Amin. Juru selamat kita. Haleluya. Oke. Banyak sekali ya, kembali ke lagu-lagu tadi, banyak sekali lagu-lagu yang rasanya saya minta, makanya saudara tahu ketika kita di sini di TLW dinyanyikan puji-pujian lagu-lagu yang saya bilang lebih baik kita memuji Tuhan aja deh, menyembah Tuhan. Udahlah, jangan ada lagi lagu-lagu yang mengasihani diri kita sendiri, mengasihani tetangga kita, mengasihani siapa-siapa lah ya. Ya. Ada satu lagu dulu juga apa? Janjimu seperti fajar pagi hari. Itu bagus banget dia punya ref. Tapi saudara begitu masuk di bait pertama, saudara akan bingung kalau saudara sudah adalah orang-orang perjanjian baru. Bilangnya apa sih di situ? Ketika ku hadapi kehidupan ini. Terus sambil ambil sapu tangan. Mana sapu tangan? Pres. Jalan mana yang harus ku pilih? Hey, kita punya Tuhan yang sudah akan membuat jalan kita lurus. Dia yang memberitahu kepada kita jalan-jalannya. Amin. Kalau kita mau masuk di dalam jalannya. Kalau saudara tidak mau masuk dalam jalannya, ya saudara akan tersesat. Amin. Ya, banyak sekali. Saya minta maaf, tapi saya mengasihi penyanyinya, saya suka penyanyinya, saya suka suaranya, saya suka melodinya, nyanyi, tapi kata-katanya. Dan kata-kata kita yang tadi saya katakan itu merepresentasikan kita. Kalau kita nyanyikan itu, kita akan mendayu-dayu, kita terbawa kepada perasaan dan perasaan kita menjadi kenyataan. Dan itu sama sekali gak benar. Perasaan kita harus tunduk pada kebenaran. Amin. Ketika saudara mulai merasa-rasa sesuatu, stop. Kebenarannya ngomong apa? Ya. Jadi saudara ketika dulu ya, saya ketika datang satu gereja kalau misalnya tidak ada yang kepenuhan Roh Kudus, tidak ada yang bergetar-getar, tidak ada yang wah gimana-gimana gitu. Saya akan bilang ini ibadah nggak ada kepenuhan Roh Kudusnya. Ya, ini tidak ada Tuhan di sini. Mungkin WL-nya berdosa nih. Atau pemain musiknya ini dia. Nggak tahu mungkin kemarin pergi main judi atau gimana. Ya, dan saya mulai menghakimi orang-orang. Ya. Padahal apa Bapak Ibu?
kebenarannya Tuhan ada. Kalau ada 2-3 orang ada, kita ada. Amin. Dia ada. Amin. Ya. Ya. Puji Tuhan, biasanya kita di sini ada biasa kalau saudara perhatikan jam 10, kita mulai setengah 11 kan, jam 10 kita mulai ada satu briefing untuk keseluruhan, dan di situ kita minta salah satu untuk berdoa. Nah, puji Tuhan, selama ini tidak ada yang pernah mendoakan saya seperti ini. Oh Pak Dolfi, Tuhan urapi Pak Dolfi, pakai dia dengan lebih dahsyat. Saudara, kalau saudara berdoa hal itu, saya akan ketawa, benar-benar. Akan tidak adil kalau Tuhan sudah menugaskan saya untuk memberitakan, mengkhotbahkan kabar baiknya kepada Bapak Ibu, kalau dia tidak mengurapi saya. Amin. Sangat tidak adil dia sudah menugaskan saya untuk memberitakan kabar baik, berkhotbah di sini memberitakan kabar baik kepada Bapak Ibu, terus dia tidak mengurapi saya. Pengurapannya udah penuh di dalam saya. Amin, dan itu mengalir. Nah, kalau saudara tidak merasakan urapannya, itu masalah saudara, bukan masalah saya. Jadi saudara jangan lagi perlu merasa-rasa sekarang ini dia. Wah, hamba Tuhan ini kayaknya gak ada urapan. No. Ya, setiap hamba Tuhan yang Tuhan tugaskan, yang ditugaskan untuk berbicara, dia penuh dengan wibawa Allah, dia memberitakan kabar baik. Masalahnya saudara mau rasa atau gak rasa, tidak peduli. Dia sudah memberitakan kabar baik, dan hari ini saudara juga bisa merasakan urapannya itu. Amin. Haleluya. Amin. Saudara perlu melatih perasaan kita ini dia. Sesuai dengan kebenaran, ya. Oke. Ya, saya lanjut aja ya. Ya. Efesus 3 ayat 20 ini berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Amin. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Tuhan bisa melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Amin. Amin. Tapi ayatnya enggak stop sampai di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu baca Alkitab enggak? Ya. Ayat ini ada sambungannya. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Haleluya. Jadi apa maksudnya di sini? Maksudnya kita ini bisa melakukan, bisa powerful sekali. Karena apa? Ada kuasa di dalam kita. Ya. Ada kuasa, ada pengurapan di dalam kita ya. Haleluya. Ini masalah kuasa, masalah pengurapan ini pengurapan ini adalah salah satu istilah rohani buat kita semua. Kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Pengurapan ini dia itu artinya kita, kalau di Alkitab itu dikatakan orang-orang yang dipisahkan, orang-orang yang diambil, dipisahkan untuk satu tugas khusus. Ya, contoh di Perjanjian Lama itu biasanya yang diurapi itu adalah raja, nabi, ya, dipakein minyak, dituang minyak di kepalanya atau dikasih minyak di kepalanya ya, dibalur minyak seperti itu. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa itu ada penyertaan Roh Kudus, ada Roh Kudus yang akan memampukan dia untuk melakukan tugas tertentu, untuk melakukan tugas khusus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan di dalam satu tugas yang khusus. Apa tugasnya? Tanya Tuhan. Ya, dan saudara akan sangat efektif di dalam apapun yang Tuhan panggil. Kalau Tuhan panggil untuk jadi pengusaha, saudara diurapi. Saudara jadi pemimpin di dalam para bisnismen. Amin. Kalau saudara dalam satu pekerjaan, apapun yang saudara kerjakan itu, Tuhan sudah membuat ada satu urapan sehingga itu begitu dahsyat dan begitu powerful. Amin. Haleluya. Di sini Bapak Ibu nanti sebentar ketika saudara akan fellowship, kita punya Ibu Yanske. Kita tahu dia sudah diurapi dengan luar biasa. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu mulai makan, Bapak Ibu akan merasakan, waduh makan ini luar biasa. Haleluya. Kenapa? Karena dia melakukan itu dengan penuh urapan. Amin. Yes. Jadi setiap kita dipanggil untuk melepaskan kuasa ini. Amin. Ya. Oke.
Ya jadi ini yang tadi saya sampaikan itu adalah hal-hal yang bodoh ya, hal-hal yang kita perlu masih merasa-rasa kan ya. Nah sama juga dengan sakit penyakit Bapak Ibu. Sakit penyakit itu biasanya yang paling gampang di apa? Dirasa. Ya, perasaan kita apa? Bilang, aduh saya sakit kepala nih, saya sakit nih, mah saya sakit macam-macam gitu loh. Serta sedikit kesaksiannya tadi saya ngobrol dengan Pak Asyang boleh angkat tangan di sini, puji Tuhan, haleluya. Ya, Pak Asyang ini Bapak Ibu tahu dia beberapa waktu yang lalu itu betul-betul terbaring sakit, stroke, tidak bisa bangun, gak bisa bangun sama sekali. Tapi puji Tuhan ada istrinya Bu Ahung yang luar biasa, yang selalu perkatakan firman Tuhan, bilang bangun, bangkit. Dan dia bangkit, berjalan, sekarang dia udah bisa jalan gitu loh ya. Bagian sebelah kanan ini kakinya seakan-akan seperti lumpuh, tangannya seperti lumpuh. Tapi sekarang sudah bisa jalan. Ya, puji Tuhan sudah bisa jalan, tinggal tangannya ini dia, kita berdoa enggak lama lagi ini bisa pulih kembali ya, amin ya. Iya, tapi apa yang Pak Asang katakan, Pak Dolfi sebenarnya saya ini punya banyak sekali penyakit. Pak Dolfi tahu enggak, saya ini tadinya ada sakit yang bertahun-tahun. Sakit apa Pak? Mah, GERD, dia bilang. Mahnya ini dia bandel banget. Dan satu lagi dia bilang selama tahun 2020 itu dia pikir dia kena COVID karena dia nggak bisa mencium. Ternyata dia kena sinusitis dan selalu keluar cairan putih bening gitu ya dari hidungnya gitu ya selama beberapa tahun. Tapi kemarin dia bilang ketika dia mengambil keputusan, dia betul-betul percaya kepada kebenaran firman Tuhan dan memberi diri dia untuk dibaptis. Dia bilang, Pak Dolfi tahu pada saat saya dibaptis hilang semua loh. Puji Tuhan, hilang semua sakit itu. Haleluya. Nah, apakah Bapak Ibu, saudara sekalian, mau hilang sakit penyakitnya kalau mau dibaptis? Pertanyaannya, mau dibaptis lagi? Saya siap, Pak Denny siap baptis. Saudara tahu apa yang dia Pak Asang katakan? Bukan masalah baptisannya, tetapi sekarang saya ini fokus kepada Yesus. Saya cuma melihat pada Yesus. Saya nggak lihat pada penyakitnya. Bahkan dia bilang ketika saya mulai diet ini itu, mulai sakitnya datang. Mulai diet ini diet itu, waduh gula darahnya naik. Jadi dia bingung. Kalau begitu udah deh, saya fokus pada Yesus aja. Dan dia sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Hanya fokus kepada Yesus. Tuhan baik ya, Tuhan baik. Kemarin saya ada layani 2 orang. Dua-duanya gak bisa jalan. Yang satu bapak, dia telepon saya, dia bilang, Pak Dolfi, saya sakit sekali punggung saya. Waktu kemarin saya angkat sesuatu benda yang berat, tiba-tiba gak tahu kenapa sakit banget. Saya tidak merasa sakit seperti itu, tapi ketika saya mau ambil minuman di belakang, botol minum di belakang itu, dia bilang, kok tangannya lemes, nggak bisa ambil. Sampai dia minta tolong istrinya, terus dia punya mobil kecil, mobil Honda Jazz, dia bilang dia nggak bisa keluar dari mobilnya sampai harus diseret sama istrinya, bangun. Terus dia bilang, dia teringat kepada saya, dan dia bilang, boleh nggak kita bersepakat untuk berdoa bersama? Saya bilang, oke. Saat ini sekarang juga kita berdoa ya. Oke. Dan kemudian saya doakan, saya bilang, Pak, Bapak tahu ada kuasa dalam kita, power itu yang sudah diberikan kepada Tuhan. Ya, Bapak ini kan sakitnya tiba-tiba. Sembuhnya bisa tiba-tiba enggak? Bisa Pak. Percaya? Percaya. Kan sakitnya tiba-tiba. Orang lain akan berpikir, oh kalau sakit begini mungkin salah urat, mesti perlu mijit, mesti apa, mesti berbulan-bulan, di treatment dan di lain sebagainya. Saya bilang saat ini juga kalau sakitnya tiba-tiba, ini juga harusnya tiba-tiba juga sembuhnya. Amin. Terus saya bilang, oke Bapak dalam nama Yesus kami usir sakit penyakit ini, sesimpel itu aja. Jadilah sembuh, otot, tulang, urat, saraf semua kembali pada porsi semula dalam nama Yesus. Sudah, terus kita ngobrol firman Tuhan. Ngobrol panjang lebar. Terus dia bilang begini ke saya, Pak kok sudah hilang ya? Sakit saya sudah hilang. Saya bilang puji Tuhan,
Karena apa? Pikirannya sudah ke firman, kepada Yesus. Bukan lagi pada sakit penyakitnya. Terus tadi malam dia WA lagi ke saya, Pak mulai lagi sakitnya. Saya bilang, oh tinggal usir. Oke, kalau begitu dia bilang usir. Nah tadi pagi dia WA ke saya, hurufnya gede-gede. Puji Tuhan Pak Dolfi, saya sudah bisa keluar masuk mobil, saya bisa angkat barang. Haleluya, udah sembuh total. Puji Tuhan. Sementara ada satu orang juga sama kondisinya. Ini kejadian benar-benar Bapak Ibu. Dan kebetulan namanya sama percis. Istri saya tahu. Sama percis. Ya, dia bilang, wah saya mau datang ke sini Pak Dolfi hari ini. Ya, tapi kondisi saya, kaki saya lemah. Bagaimana? Saya bilang, ya sekarang kita berdoa ya. Sama-sama kita usir dalam nama Yesus. Sakit kakinya, kamu bisa datang ke tempat ini dalam kondisi yang sehat. Puji Tuhan. Terus dia bilang kemarin, masih sakit. Saya masih rasa sakitnya. Saya bilang sudah sembuh, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Sakitnya sudah pergi dalam nama Yesus, percaya saja. Malamnya lagi, dia WA lagi, masih sakit Pak Dolfi. Sudah sembuh dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Sampai tadi pagi dia bilang, Pak sorry saya gak bisa datang, benar-benar sakit saya. Ya gak apa-apa. Tuhan akan ketemu orang di level iman masing-masing. Amin. Ketika orang yang satu ini saya bilang kamu sekarang sakit, sekarang juga kamu sembuh, sehat, dia sembuh. Sehat, amin. Yang satu lagi, ya saya pikir kita harus pergi datang ke sana. Mungkin tarik orangnya, bawa ke kolam baptisan, kita baptis 10 kali lagi. No, just a joke ya, oke ya Bapak Ibu ya. Tapi saudara tahu kita percaya bahwa kita punya sesuatu yang dahsyat di dalam kita. Amin. Hanya bagaimana cara kita mau melepaskannya. Oke, kita kembali ke tadi. Jadi kita tidak perlu berkata bahwa oh Tuhan datang, Tuhan sertai kami. Karena dia selalu beserta dengan kita. Amin. Ya. Jadi pada saat ini kita hanya perlu berdoa. Kita bisa katakan seperti ini. Saya catat di sini ya. Saya bilang, Bapa kami tahu bahwa Engkau berfirman. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan aku. Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan aku. Kutip firman-Nya. Ambil firman-Nya. Ya. Dan itu yang menjadi doa kita. Dan kita bisa berkata Engkau berfirman bahwa Engkau selalu hadir di mana 2-3 orang ada berkumpul dan kami tahu hadirat-Mu ada saat ini, pengurapan Roh Kudus-Mu ada mengalir saat ini. Tapi Bapa, kami mau itu bukan hanya ada di alam roh, kalau boleh hal ini bisa termanifestasi secara fisik. Kami bisa merasakannya dan kami bisa mengetahui, kami bisa mendapatkan pewahyuan. Dan ini yang akan mempengaruhi pikiran kami dan itu akan termanifestasi ke dalam tubuh kami. Amin. Ya. Jadi robah Bapak Ibu punya doa dan lain sebagainya itu ya. Oke. Jadi kembali lagi bukan Tuhan yang tidak memberi. Tetapi apa? Orang-orang yang belum menerima. Ya. Bukan Tuhan yang belum memberi. Orang-orang yang belum menerima. Kalau saudara belum menerima, saudara hanya kembali lagi kepada firman, bercermin, lihat apa yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Ya kalau saudara tidak tahu hal itu, ya saudara bisa tanya kepada teman-teman kita di sini. Ada banyak teman-teman kita yang hidupnya merdeka dalam hal financial, dalam hal kesehatan, dalam hal hubungan, relationship. Saya percaya masalah orang Kristen itu cuma 2 biasanya. Saudara tidak perlu membesar-besarkan masalah. Ya, masalah cuma 2. Biasanya masalah duit, betul? Dan masalah apa? Kesehatan. Dah, itu aja. Coba dikumpulin semua masalah deh. Sumbernya 2 ini. Tapi 2 ini pun sudah ditanggung oleh Yesus. Amin. Sumber masalah ini, keuangan, kesehatan, semua ya. Firman Tuhan katakan dia kaya jadi miskin supaya kita miskin. Literally ya benar-benar dia yang kaya jadi miskin loh. Ya. Apakah Yesus kita miskin sebelumnya? Enggak. Kaya. Waktu dia lahir ke muka bumi ini umur sekitar 2 tahun. Raja-raja dari Persia, raja-raja dari orang Afghanistan datang.
mempersembahkan. Sorry, bukan cuma 3 raja loh. Ya, ini sekarang gambar dikaburkan oleh gambar-gambar dunia. Cuma 3 orang majus yang datang terus bawa kotak kecil. Emasnya kecil, ya, kemenyan dan murnya kecil-kecil. Halo, kalau raja-raja bangsa masa yang lalu itu datang, mereka datang apa? Datang rombongan, puji Tuhan, membawa apa? Berpeti-peti, membawa apa? Membawa persembahannya. Sama siapa? Mereka datang pasti sama istrinya, sama anak-anaknya, serombongan, amin, haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita kedatangan rombongan dari Bandung. Membawa berpeti-peti, damai sejahtera, sukacita. Haleluya, amin. Oh, kita diberkati di sini, amin. Puji Tuhan. Saya happy banget, senang banget. Oke, jadi kita tidak perlu lagi berkata seperti itu ya, kita mendoakan bahwa Tuhan tolong berkati kita, Tuhan tolong. Satu hal lagi, Tuhan tolong adakan kebangunan rohani di tempat ini. Tuhan bikin ibadah pelepasan. Ya, saudara pernah ikut ibadah pelepasan? Saya katakan ketika ada satu ibadah pelepasan yang dibuat, di situ iblis berpesta. Kenapa? Karena iblis lagi dibesar-besarkan di situ. Ya, diminta mereka untuk manifestasi macam-macam. Ya, kita waktu itu di Bali, kita nggak bilang ibadah kelepasan, tapi ibadah kebangunan rohani, KKR gitu loh. Ya ada orang yang manifestasi, giling-giling lah apa, guling-guling, sampai ketawa-ketawa, hahaha gitu loh. Ya, sudah didoain, sudah ditengking-tengking, dalam nama Yesus pergi, dalam nama Yesus pergi kamu. Iblisnya kemana? Udah pergi, tapi orangnya masih guling-guling. Terus semua datang saya, Pak Dolfi tolong, kenapa kok doa saya kayaknya nggak manjur nih? Ini orang masih guling-guling, masih ini manifestasi. Saya cuma datang, saya deketin, saya bilang, bangun, malu tahu guling-guling begini. Orangnya langsung bangun, duduk, dia memuji Tuhan, haleluya. Hanya masalah jiwa. Jiwanya hanya perlu dikasih tahu bahwa ini orang ini itu nggak benar. Ya. Nama Yesus, nama di atas segala nama, amin. Ketika kita mengusir setan, setannya kemana? Pergi. Nah sekarang tinggal membaharui pikirannya, jiwanya. Nah ini banyak sekali anak-anak Tuhan kenapa kita masuk ke dalam apa istilahnya pengajaran-pengajaran kayak begitu. Kita perlu diajar untuk kita bisa tahu bagaimana kita bisa melayani. Sebelum saudara pergi melayani, saudara perlu diperlengkapi, perlu diajar. Haleluya. Nah, saudara mau? Ya di sini kita ada pengajaran nanti sebentar jam 1 siang begitu bel bunyi masuk ke kelas. Ya ada pengajaran hari ini, pengajaran tentang Roh Kudus, luar biasa. Oke, jadi ya, Efesus 3:20 bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, yang sekarang kita perlu tahu adalah mencari tahu apa yang telah Tuhan lakukan, mencari tahu bagaimana Dia telah memberdayakan kita, percaya dan mengambil apa yang sudah menjadi milik kita, pergi dan mulai menggunakannya. Amin. Ya, Bapak Ibu sekarang sekalian kita sudah memiliki kuasa. Kita memiliki power yang begitu dahsyat. Jangan minta lagi Tuhan tolong pakai aku. Engkau langsung pergi aja. Ya. Jangan bilang Tuhan utus aku. No, saudara pergi saja. Ya. Ada yang bilang begini, Tuhan ini aku, utus dia. Nah itu lebih parah lagi. Ya. Kita semua adalah orang-orang yang diurapi, amin. Kita adalah orang-orang yang diutus. Tuhan bilang pergilah. Kita sudah diutus 2000 tahun yang lalu, amin. Yesus katakan pergilah. Ya, jadikan semua bangsa murid. Ya, murid siapa? Murid Kristus. Murid Yesus, ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan, dan itu yang kita mau lakukan. Amin. Haleluya. Satu hal terakhir, mungkin saya mau ada sedikit kesaksian aja sedikit ya. Bapak Ibu karena waktunya. Beberapa waktu yang lalu saya merasa apa ya, saya nggak tahu mungkin merasa karena burnout atau apa gitu loh. Terlalu banyak dalam pikiran. Pekerjaan, pelayanan, inilah dan itulah dan lain sebagainya. Sampai-sampai rasanya semua
pengen ini, pengen marah, ini, pengen itu. Aduh, pernah saudara ada di kondisi seperti itu? Di mana saudara rasanya, aduh Tuhan kok too much, terlalu banyak ini dia. Banyak hal yang gak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan lain sebagainya. Tetapi tiba-tiba ada sesuatu di dalam saya yang mengingatkan kepada saya. Bukankah engkau sudah diberkati? Dolphy, bukankah engkau sudah diberkati? Dan saya ingat, dulu ada satu lagu Count Your Blessing. Counting Your Blessing. Ya, hitung semua berkat-berkat Tuhan. Nah saudara, kita tidak mungkin bisa menghitung semuanya. Amin. Maksud saya di sini adalah ketika saudara mulai mengingat kebaikan Tuhan. Mulai mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan, sudah buat. Dan kemudian saudara menyadari hal itu, ada satu ucapan syukur dari dalam. Ya, ucapan syukur yang begitu luar biasa. Ketika saya berpikir seperti itu, tiba-tiba saya bisa rasakan damai sejahtera. Saya bisa rasakan, oh ini sebenarnya bukan masalah. Karena fokus saya teralih. Fokus saya cuma teralih kepada ini. Tapi begitu saya diingatkan kembali, saya mulai memandang salib Yesus. Saya mulai melihat bahwa tetelestai sudah diselesaikan di atas kayu salib. Sudah selesai, saya sudah dimerdekakan, saya sudah dimampukan. I can do all things through Christ which strengthens me. Aku dapat melakukan segala perkara ya melalui Kristus yang sudah memberikan, sudah ada tinggal dalam aku. Saya ingat Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kita. Bapak Ibu, hari ini saya mau summarize. Saya mau sampaikan bahwa Kolose 1:27 berkata, Kristus ada di dalam kita. Christ in you, the hope of glory. Ya, Kristus tinggal di dalam kita. Ya, ini yang tidak pernah orang-orang zaman perjanjian lama dapatkan. Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Daniel, Musa tidak pernah tahu bagaimana rasanya Tuhan tinggal di dalam kita. Dan sekarang Tuhan itu tinggal dalam kita. Kita hanya perlu mengakuinya. Memberitahu kepada orang-orang, Kristus tinggal di dalam saya. Kalau Kristus tinggal di dalam saya, apa yang bisa kita lakukan? Banyak sekali. Powerful. Ya. Hari ini mari kita pandang kembali kepada salib Kristus. Lihat kepada apa yang sudah Tuhan lakukan. Dan kita boleh mengucap syukur. Kita boleh menghitung, saudara mau silakan. Kalau saudara mau hitung-hitung berkatmu. Tapi itu pasti tidak akan terhitung jumlahnya. Tapi ketika saudara mulai lihat, aku adalah orang yang diberkati. Aku adalah orang yang makmur. Aku sebenarnya tidak perlu. Saudara tahu, kalau saudara memiliki masalah keuangan, financial ya. Saudara lihat burung. Ya, saudara jangan pergi ke pasar burung. Pasar burung ada orang yang memberi makan. Ya, tapi saudara pergi lihat ke taman-taman di mana burung-burung itu betul-betul terbang. Apakah mereka punya investasi? Apakah mereka punya rekening bank? Apakah mereka bekerja? Enggak, Tuhan bilang mereka aja Tuhan pelihara. Amin. Tuhan yang pemelihara kita. Kalau Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memelihara. Amin. Kalau Tuhan yang mencukupkan segala keperluan kita, Tuhan yang memenuhi seluruh keperluan kita. Apapun keperluan kita. Amin.